Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang prakarya dan kewirausahaan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran untuk beberapa waktu ke depan ya. Yang pertama itu, Ibu mengharapkan kalian nantinya dapat membuat perencanaan usaha kerajinan. Yang kedua, membuat usaha kerajinan. Yang ketiga, menghitung BIP. Yang keempat, pemasaran produk. Yang kelima, membuat laporan kegiatan usaha. Nah, namun untuk semester ini kita belajar pelan-pelan aja ya. Maksudnya kita akan belajar secara bertahap. Nanti baru setelah ujian tengah semester, kalian diharapkan dapat merealisasikan rencana usaha kalian ya. Nah, ini merupakan fokus kita semua dalam pembelajaran kita nanti untuk beberapa waktu ke depan, yaitu perencanaan usaha. Nah, dari perencanaan usaha ini ada beberapa yang begitu penting kalian harus lakukan. Yaitu pertama ini adalah kalian harus mempunyai ide dan peluang. Nah, lalu ada analisis peluang, kebutuhan sumber daya, administrasi dan pemasaran, lalu komponen perencanaan. Yang pertama ini ada ide dan peluang. Ide kewirausahaan adalah gagasan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lainnya sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan sebagai peluang. Yang dimaksud dengan peluang adalah kesempatan. Nah, ide itu nilai suatu barang yang akan dapat diciptakan melalui inovasi. Nah, nilai ini dapat diciptakan dengan cara mengubah tantangan menjadi sebuah peluang. Artinya apa? Jika kalian melihat sebuah tantangan yang baru, atau mungkin kalian mempunyai ide yang berbeda dari lainnya. Contohnya ya, misalkan kalian tiba-tiba mempunyai ide ketika kalian melihat setumpuk kardus di rumah kalian. Nah, kalian tuh tiba-tiba memiliki ide terlintas gitu. Coba kardus ini bisa diubah atau didaur ulang menjadi sesuatu. Nah, ini tuh yang akan menjadikan peluang di dalamnya. Nah, ini itu terdapat tantangan. Tantangan ini gimana sih caranya tantangan ini diubah oleh kalian menjadi sebuah peluang usaha. Nah, hal tersebut artinya peluang itu dapat diciptakan melalui ide yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya adalah analisis peluang. Tahapan analisis peluang ini sangatlah penting karena di sini akan ditentukan mau seperti apa sih model bisnis yang akan kalian laksanakan. Analisis yang dilakukan harus menyeluruh dan berhubungan erat dengan ide awal bisnis. Lalu, analisis meliputi aspek pangsa pasar atau target market, kompetitor atau pesaing, bahan baku, dan yang pasti harus bernilai ekonomis dan menguntungkan usaha yang akan kalian jalankan nanti. Ini ada kebutuhan sumber daya. Nah, ini tuh ada sumber daya uang, sumber daya manusia, sumber daya bahan baku, mesin, metode, pasar, informasi. Ke semua aspek ini kalian harus pahami betul, harus kalian pertimbangkan matang-matang untuk dapat merencanakan sebuah usaha kalian nanti. Ini buat kalian yang mempunyai usaha atau yang baru membuat usaha atau yang masih baru ide saja nih, kalian masih baru tahap ide atau punya niatan untuk memulai usaha. Ibu kasih kata-kata nih buat kalian biar kalian termotivasi. Nih, kalau kamu menganggap usahamu hanya kecil-kecilan, maka hasil yang kamu dapatkan pun akan kecil. Jadi ini artinya itu kalian harus bisa menghargai diri sendiri, harus dapat mencintai diri sendiri, menghargai apapun usaha yang kalian sudah lakukan. Itu berterima kasihlah pada diri sendiri. Nih, motivasi nih buat kalian yang punya usaha, terus juga buat kalian yang baru punya niatan nih buat melakukan usaha.
Nih, kalau kamu menganggap usaha kamu hanya kecil-kecilan, maka hasil yang kamu dapatkan pun akan kecil. Jadi nanti buat kalian yang mau memulai usaha, jangan meremehkan diri sendiri. Jangan menganggap diri sendiri tuh nggak bisa. Jangan sampai ada pemikiran kayak gitu ya. Jadi kalian tuh harus bisa menghargai diri kalian sendiri, harus dapat mencintai diri sendiri. Jadi kalian bisa melakukan hal yang lebih untuk diri kalian dan juga untuk orang-orang sekitar. Nah, dari hal itu kalian bisa jadi orang yang bermanfaat nantinya. Nah, kita tuh tidak akan tahu tuh doa yang mana dan usaha yang keberapa yang akan terkabul. Tugas kita itu hanya memperbanyak keduanya, memperbanyak doa dan juga memperbanyak usaha. Jadi buat kalian yang mempunyai usaha dan juga ingin memulai usaha, tetap semangat ya. Lanjut deh ya ke materi selanjutnya. Ini tuh ada sumber daya uang. Uang adalah modal yang menentukan besar kecil kegiatan di dalam sebuah perusahaan, karena merupakan unsur yang penting dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara uang itu harus dapat dipertimbangkan dengan rasional. Memang sih ya, mungkin kendala untuk kalian, khususnya masih pembelajar, itu yang menjadi kendala adalah modal. Nah, jadi untuk nanti rencana kita untuk nanti membuka usaha apapun itu, kalian harus sudah memulai menabung dari sekarang, karena nanti kita akan memulai praktek memulai usaha nanti setelah ujian tengah semester. Oke. Selanjutnya ini ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai usaha nih, usahanya itu sudah berkembang. Nah, kalian gak mungkin kan mengurus semuanya itu, segalanya itu sendiri. Kalian juga membutuhkan karyawan, membutuhkan asisten, membutuhkan seseorang yang dapat membantu kita untuk dapat melakukan sebuah usaha, ya kan? Sumber daya manusia ini merupakan unsur penting. Karena apa? Ini merupakan unsur pelaksana. Jadi unsur SDM ini yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan yang dapat memenuhi target produksi. Jadi ini merupakan karyawan kalian yang bisa membantu kalian. Tapi mereka juga harus mempunyai kemampuan yang kalian inginkan. Maksudnya kemampuan ini merupakan kemampuan sesuai dengan bidang usaha kalian masing-masing ya. Nah, ini ada bahan baku atau material. Bahan baku biasanya tidak dihasilkan sendiri oleh perusahaan, melainkan harus dibeli dari pihak lain. Bahan baku yang dibutuhkan haruslah mempunyai kualitas yang bagus dan berharga murah untuk mengurangi kos biaya produksi. Bahan baku ketersediaannya harus cukup dalam satu masa produksi yang sudah ditentukan. Ibu harap ini paham ya, bahan baku itu apa? Ini merupakan modal kalian untuk membuat suatu karya, suatu produk kalian yang akan kalian buat nantinya. Yang ini ada mesin. Mesin adalah sebuah perencanaan usaha. Hal ini sangatlah penting karena mesin inilah yang akan menghasilkan produk yang sudah direncanakan dalam sebuah produksi. Ini yang dimaksud perencanaan itu. Ini ada metode. Metode kerja itu sangatlah dibutuhkan agar mekanisme kerja menyangkut keseluruhan aspek dalam sebuah alur pekerjaan yang satu sama lain saling berhubungan sehingga membuat sebuah sistem standar. Metode itu apa sih? Metode itu merupakan cara kalian untuk dapat mengatur segala aspek. Jadi kalian tuh mempunyai aturan dalam usaha kalian. Nah, itu tuh akan terbangun sebuah sistem yang menjadi patokan kalian untuk dapat menjalankan usaha kalian. Yang ini adalah pasar, market. Pemasaran produksi, hasil produksi merupakan ujung tombak setelah produk diproduksi. Memahami kebutuhan pasar dan mempertahankan kualitas barang. Hasil produksi adalah sebuah keharusan agar barang yang diproduksi dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Jadi kalian tuh harus memperhatikan kebutuhan pasar seperti apa. Misalkan kalian mempunyai usaha kalian itu target pemasaran itu di kalangan apa sih? Bisakah kalian kalangan anak kecil?
kalangan remaja seumuran kalian, atau mungkin kalangan ibu-ibu, ya kan? Itu bisa saja menurut kalian kalangan ibu-ibu itu memungkinkan produksi kalian akan luas. Karena apa? Karena kebutuhan ibu-ibu itu sangat banyak. Bisa saja seperti itu kan, tergantung dengan produk yang kalian buat. Informasi tentang produk yang dihasilkan dan informasi tentang hal lain yang berkaitan dengan produk sejenis harus selalu diperbarui. Jadi informasi yang ada di sekeliling kalian tentang produk itu harus di-upgrade selalu. Kalian harus selalu update apa sih yang terbaru pada zaman sekarang, pada saat ini gitu kan. Jadi biar kalian tuh nggak monoton, nggak terbelakang, jadi nggak ketinggalan zaman gitulah istilahnya. Nah, dari informasi itu dapat diperoleh masukan-masukan tentang barang dan inovasi-inovasi barang yang akan datang, seperti peluang-peluang barang yang diproduksi dapat dikenal lebih luas lagi oleh konsumen. Apalagi zaman sekarang nih kan ada Instagram, ada YouTube, ada apalagi bisa juga dimasukkan ke blog. Banyak lah ya untuk dapat memasarkan sebuah produk kalian. Nah, alhamdulillah nih sudah selesai semua materi yang sudah Ibu sampaikan. Jika ada yang masih belum paham, boleh ya tanya saja di grup, jangan malu. Kita sharing bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng nanti di grup setelah ini, oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.